Halo semuanya, saya di sini atas nama Jessica Hamanurung dengan NPM 2317051102 dari kelas B S1 Ilmu Komputer akan menjelaskan tugas keempat saya yang berjudul Operasi Set Instruksi, Konsep Dasar dan Manfaatnya. Seperti yang kita ketahui, operasi set instruksi adalah teknik pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk mengelola dan memanipulasi sekumpulan instruksi dalam program. Ini adalah kunci utama untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengembangan perangkat lunak yang akan kita pakai. Konsep dasarnya melibatkan beberapa elemen: 1. Instruksi, 2. Format instruksi, 3. Operan, 4. Eksekusi instruksi, 5. Kontrol aliran, 6. Pengkodian, dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat operasi set instruksi. Tujuan: memudahkan pengelolaan dan perorganisasian kode sumber dengan mengelompokkan instruksi terkait. Kedua, manfaat: meningkatkan keterbacaan, dapat diskalakan, dan kemudahan pemeliharaan dalam kode. Ketiga, ada fleksibilitas, yaitu memungkinkan pemrograman untuk dengan cepat mengubah dan menyesuaikan alur-alur pemrograman tersebut. Adapun tujuannya sebagai berikut: menentukan operasi yang dapat dilakukan oleh CPU. 2. Menyediakan antarmuka antara programmer dan CPU. 3. Memengaruhi kinerja dan efisiensi program. Adapun manfaatnya adalah memudahkan pemrograman, meningkatkan portabilitas program, meningkatkan kinerja dan efisiensi program, memungkinkan pengembangan arsitektur. Jenis-jenis operasi set instruksi. 1. Union. Union adalah menggabungkan dua set instruksi menjadi satu set yang mencakup sebuah elemen. Kedua adalah interseksi. Interseksi merupakan penghasilan set baru yang hanya berisi elemen yang ada di kedua set awal. Yang ketiga ada komplement. Komplement ini menghasilkan set baru yang berisi elemen yang ada di set pertama tapi tidak di set kedua. Yang keempat ada selisih. Selisih yaitu menghasilkan set baru yang berisi elemen yang ada di set pertama tapi tidak dengan set yang kedua. Operasi set instruksi ini dapat menjadi bagian penting dari arsitektur komputer. Set instruksi ini dapat dirancang dengan baik, dapat memudahkan pemrograman, peningkatan probabilitas program dengan CPU yang berbeda-beda. Penerapan operasi set instruksi dalam pemrograman ada 3 jenis, yaitu 1. Abstraksi, yaitu mengelompokkan instruksi yang berupa untuk meningkatkan keterbacaan kode. Kedua, modularitas, yaitu memecah program menjadi modul-modul fungsi yang dapat digunakan kembali. Ketiga, delegasi, yaitu meneruskan tugas ke subset instruksi yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Operasi set ini memiliki CPU dan program sebagai berikut, yaitu mendefinisikan operasi dasar. Kedua, menyusun algoritma dan program. Ketiga, memilih bahasa pemrograman. Keempat, memilih optimasi kinerja program. Dan terakhir, contoh penerapannya. Adapun contoh-contoh penggunaan operasi set instruksi adalah sebagai berikut. 1. Sistem filtering, yaitu menggunakan operasi set untuk memfilter dan mengkelompokkan data berdasarkan kriteria. Kedua, manajemen database. Database ini menggunakan operasi set untuk melakukan dan memanipulasi dan query data secara efisien. Dan ketiga, ada otomatis otomatis proses, yaitu menggunakan operasi set untuk mengorganisir dan mengeksekusi alur kerja kompleks. Dan keempat ada tentang keamanan siber, yaitu menggunakan operasi set untuk mendeteksi dan mengelola ancaman dalam keamanan bahasa pemrograman. Ada 4 kelebihan dan kekurangan operasi set instruksi. Kelebihan yaitu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan membaca kode. Solusinya, dokumentasi yang jelas dan pemahaman konseptual yang baik dapat mengurangi kerumitan. Di sini ada kekurangan, yaitu kompleksitas dan implementasi dan pemahaman konsep yang membutuhkan lebih banyak waktu. Dan yang terakhir ada peluang, yaitu operasi set instruksi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas yang dapat digunakan operasi set instruksi tersebut. Adapun keuntungan operasi set instruksi adalah 1. Kemudahan pemrograman. Kedua, ada
portabilitas program. Ketiga, ada peningkatan kinerja dan efisiensi. Selanjutnya ada teknik implementasi operasi set instruksi. Di sini ada 3 cara tekniknya yang dapat kita perhatikan, yaitu pemodelan. Dalam pemodelan ini mendefinisikan struktur data dan hubungan antara set instruksi secara jelas dan tepat. Dan kedua ada algoritma, secara pengembangan algoritma yang dapat efisien untuk mengeksekusi operasi set instruksi. Dan ketiga ada testing, yaitu menguji operasi set instruksi secara menyeluruh untuk memastikan keandalan dan kinerja testing tersebut. Berikut teknik yang dapat kita gunakan adalah fetching instruksi, kedua decoding instruksi, ketiga mengambil operan, keempat melakukan operasi, kelima menyimpan hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Seperti yang kita ketahui, kesimpulan dalam operasi set instruksi ini adalah teknik pemrograman yang powerful untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kode. Dan yang rekomendasinya yaitu untuk mempelajari dan kita terapkan konsep operasi set instruksi baik dasar maupun mendalam secara proyek pemrograman untuk mengoptimalkan kinerja dan pemeliharaan kode kita tersebut. Dan saran yang akan kita kasih untuk set instruksi adalah terus kembangkan kemampuan dan operasi set instruksi untuk mendapatkan manfaat dan maksimal dan dari teknik ini tersebut. Sekian dan terima kasih.